semua, selamat datang di video pembelajaran Kanada. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip dan konsep dasar ekonomi pembangunan. Nah, materi kita kali ini merupakan topik penting untuk memahami bagaimana sebuah negara dapat tumbuh dan mensejahterakan rakyat. Yuk kita mulai dan pahami bersama dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Hari ini ku dendangkan. Oke, kita langsung saja ya. Jadi, materi kita yang pertama itu, apa sih ekonomi pembangunan? Jadi, ekonomi pembangunan itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, tujuan utama dari pembangunan ekonomi ini bukan hanya untuk menambah pendapatan nasional, tetapi juga mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan memperluas lapangan kerja. Di sini teman-teman bisa melihat nih video yang telah Kanada cantumkan. Di situ kita bisa melihat nih bagaimana gambaran tingkat kemiskinan di Indonesia ini. Jadi bisa dilihat bahwa ya masih banyak kemiskinan di Indonesia. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecapnya nikmat pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa, sehingga kemiskinan tidak menjadi ikon bagi negara ini, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi ciri dan jiwa bangsa ini, sehingga kemiskinan akan semakin berkurang. Karena ini mimpiku untuk Indonesia. Oke, setelah melihat video tadi, sekarang kita lanjut ke contoh nyatanya ya. Bayangkan, ada sebuah desa yang awalnya hanya bergantung pada pertanian tradisional, tetapi dengan adanya program pembangunan seperti pelatihan, infrastruktur, dan modal usaha, desa tersebut bisa tumbuh menjadi sentra ekonomi baru. Nah, itulah tadi gambaran sederhana dari pembangunan ekonomi. Oke, lanjut lagi ke materi yang berikutnya adalah prinsip-prinsip ekonomi pembangunan. Jadi, prinsip ekonomi pembangunan yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan. Contohnya nih, pabrik yang baru dibangun akan menciptakan lapangan kerja. Dan dari meningkatnya lapangan kerja tadi, pendapatan masyarakat akan meningkat. Oke, yang kedua ada pemerataan. Pemerataan merupakan hasil pembangunan harus dirasakan semua masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Contohnya nih, program bantuan UMKM atau subsidi pendidikan. Lanjut lagi, yang ketiga adalah keberlanjutan. Keberlanjutan itu berarti pembangunan harus memperhatikan lingkungan agar sumber daya tetap tersedia bagi generasi mendatang. Nah, yang terakhir ada kemandirian. Kemandirian ini berarti negara harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan luar negeri, tetapi harus ada pendiriannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar dalam ekonomi pembangunan. Nah, konsep dasar dalam ekonomi pembangunan ini meliputi beberapa hal nih. Yang pertama, ada PDB dan PNB yang berfungsi untuk mengukur total produksi barang dan jasa. Yang kedua, ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yaitu untuk mengukur kualitas hidup dari aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Terus ada distribusi pendapatan. Hal ini untuk mengetahui seberapa merata pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Masih pada semangat kan untuk lanjut ke materi berikutnya? Masih dong pastinya. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir nih, yaitu dampak dan tantangan pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi membawa banyak manfaat seperti meningkatnya taraf hidup dan peluang kerja. Namun, di balik ada beberapa manfaat tersebut, ada juga nih tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berpihak pada masyarakat.
Yeay, selesai sudah materi kita hari ini. Jadi dari materi yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Jadi mari kita pahami dan terlibat dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inspiratif.